Jalan tol Trans Sumatera Lematang Kota Baru bisa digunakan untuk alternatif mudik. Tiket kereta api Lebaran Lampung Palembang telah habis terjual. Selamat malam pemirsa, kita berjumpa lagi dalam Anyus Lampung Sepekan. Malam ini kami akan menyajikan kembali informasi menarik tentang berbagai peristiwa selama sepekan. Pengoperasian Jalan Tol Trans Sumatera untuk mudik akan mengawali informasi malam ini. Jalan Tol Seksi Lematang Kota Baru akan difungsikan sebagai jalur alternatif mudik pada H-10 hingga H+10 Lebaran. Selain itu, kami juga akan mengetengahkan informasi tentang tiket kereta api dan pesawat yang ludes terjual 10 hari sebelum Lebaran. Pemirsa, bersama saya Enda Talo, inilah Anyus Lampung selengkapnya. Jalan Tol Trans Sumatera Seksi Lematang Kota Baru sudah dapat difungsikan sebagai jalur alternatif arus mudik. Jalur sepanjang 12 km ini mulai dibuka mulai H-10 kemarin hingga H+10 Lebaran mendatang. Pembukaan jalur ini diharapkan dapat mengurai kemacetan di jalan lintas Sumatera. PT Hutama Karya telah menyelesaikan konstruksi Jalan Tol Trans Sumatera Seksi Lematang Kota Baru Lampung Selatan. Jalur sepanjang 12 km ini sudah terpasang rambu-rambu jalan. Jalan ini bisa menjadi jalur alternatif arus mudik. Jalur tol Lematang Kota Baru melalui Jalan Soekarno-Hatta Bandar Lampung, Jalan Insinyur Sutami masuk gerbang tol Desa Lematang, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Pintu keluar di Kota Baru kawasan Sabah Balau menuju Jalan Riyakudu dan kembali ke Jalan Lintas Sumatera. Kepala Divisi Pengembangan Jalan Tol Hutama Karya, Rizal Sucipto, menjelaskan pembukaan Jalan Tol Seksi Lematang Kota Baru mulai H-10 sampai H+10 Lebaran. Pembukaan jalan tol bersifat fungsional sebagai pengurai kemacetan jalan lintas Sumatera. Pemudik tidak dikenai tarif. Sehingga di angkutan Lebaran ini Trans Sumatera sudah bisa dilalui pada ruas-ruas tersebut, dan sebagian besar juga sudah dalam kondisi siap secara jalan tolnya, namun belum berbayar karena memang belum utuh dari ruas ini tersambung, sehingga secara konstruksi full sudah perkerasan sampai akhir. Juga rambu-rambu juga sudah kita siapkan, dan mudah-mudahan nanti untuk uji coba kali ini kami juga mengharapkan ada feedback ya, kalau ada hal-hal yang mungkin kurang nyaman atau bisa masih mungkin diperbaiki. Fungsional Jalan Tol Seksi Lematang Kota Baru didukung kendaraan operasional rescue, derek, ambulan, dan patroli jalan raya. Kelengkapan armada ini menjaga keamanan dan kelancaran arus mudik. Andres Avandi, MNC Media, Bandar Lampung. Pemirsa, PT ASDP Bakahuni juga mengoperasikan Dermaga 7 untuk mendukung kelancaran arus mudik Lebaran. Dermaga tersebut telah menjalani uji coba sandar kapal Roro ukuran besar. Pelayanan Dermaga 7 Bakahuni bakal terintegrasi dengan Dermaga 4 Merak. ASDP Bakahuni menguji coba Dermaga 7 setelah tertunda 4 hari. Uji coba menggunakan KMP Trimas Laila Banyuwangi, KMP Jatra 1, dan KMP Raputra Jaya. Waktu sandar kapal sekitar 15 menit. ASDP Indonesia Ferry membangun Dermaga 7 Bakahuni satu paket dengan Dermaga 6 Merak. Dermaga 7 bakal menjadi dermaga eksekutif untuk fasilitas penyeberangan dan wisata. Proyek ini ditargetkan selesai menjelang Asian Games 2018.
Dermaga 7 sepanjang 200 meter dan lebar 25 meter ini melayani kapal-kapal besar dan kapasitas angkut 200 mobil. General Manager ASDP Bakauheni Edi Hermawan menyatakan keberhasilan uji coba memastikan dermaga 7 dapat beroperasi menjelang arus mudik Lebaran. Bahwa uji cobanya dianggap berhasil sementara ini. Untuk kedepannya ini kapal berukuran Bluestone berapa Bang yang masuk dermaga ini? Sementara ini karena kapalnya juga masih kurang banyak dan kapal-kapal besar tetap kita plot di dermaga 3 nanti karena untuk antisipasi penumpang juga. Tetapi kalau untuk di sini ya diusahakan kapal-kapal yang paling minimal dengan draft 4 meteran, Pak. ASDP Indonesia Ferry membangun dermaga eksekutif dalam kawasan terpadu meliputi dermaga, terminal, hotel, taman, masjid, dan area komersial. Pembangunan dermaga terpadu Bakauheni dan Merak menyerap anggaran setengah triliun rupiah. Heri Fustiawan, MNC Media, Lampung Selatan. Sementara itu, pemirsa, Kementerian Perhubungan melarang operasi angkutan barang mulai H-4 sampai H+3 Lebaran di penyeberangan Bakauheni Merak. Pembatasan tersebut sebagai antisipasi kemacetan arus mudik. Jika nekat beroperasi, armada angkutan bakal dihentikan paksa. Jika Anda dibebankan pungutan lain atau pemerasan oleh oknum yang tidak. Kementerian Perhubungan melarang operasi angkutan selama puncak arus mudik Lebaran. Pembatasan operasi ini sesuai surat edaran Dirjen Perhubungan Darat tentang pengaturan lalu lintas dan angkutan barang pada masa Lebaran 2017. Pembatasan angkutan barang mengantisipasi kemacetan arus mudik dan balik Lebaran. Larangan operasi mungkin diperpanjang jika kepadatan arus mudik di jalan maupun pelabuhan masih tinggi. Pemerintah menyosialisasikan pembatasan operasi angkutan barang kepada pengusaha dan perusahaan ekspedisi. Armada angkutan dilarang beroperasi kecuali truk sembako, buah-buahan, dan ternak. General Manager ASDP Bakauheni Edi Hermawan menegaskan truk barang bakal dihentikan paksa jika nekat masuk jalur penyeberangan. Ini kami akan koordinasi dengan pihak Polres. Nanti apabila sudah diberlakukan, sementara prediksi baliknya itu Sabtu Minggu sekitar tanggal 30 tanggal 1 dari Bakauheni. Nanti kendaraan-kendaraan besar yang memang sudah tidak boleh dilewatkan, ada yang memang sudah bisa lewat, itu akan dikantongkan oleh polisi-polisi nanti dari Polres. Dia akan nanti karena pada saat angkutan balik tersebut kita tetap mengutamakan sepeda motor, bus, sama kendaraan roda 4. Truk non sembako bakal dikandangkan ke kantong-kantong parkir sepanjang jalan lintas Sumatera sampai puncak arus balik selesai. Sopir angkutan tidak keberatan dengan pembatasan operasi selama Lebaran. Yang mudik, jadi kita harus pengertian, jadi sahabat-sahabat pengertian kita biar enak, supaya lancar. Arus balik melalui Pelabuhan Bakauheni diperkirakan mencapai puncak pada H+2 Lebaran. Penyeberangan memprioritaskan sepeda motor, bus, dan mobil pribadi. Heri Fustiawan, MNC Media, Lampung Selatan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami akan sajikan informasi lain di antaranya. Tiket kereta api Lampung Palembang sudah ludes terjual. Ikuti informasinya sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Anyis Lampung Sepekan. Kereta api Tanjung Karang kewalahan melayani pemesanan tiket mudik. Tiket kereta api Raja Basa ludes terjual sejak H-10. Sementara tiket kereta Limex Sriwijaya hanya tersisa 25%. Sebagian besar tiket terjual sejak 3 bulan lalu. Pemudik berburu tiket kereta api jurusan Tanjung Karang Palembang melalui agen online atau langsung ke stasiun Tanjung Karang. Tiket kereta api ekonomi Raja Basa ludes untuk jadwal keberangkatan H-10 hingga H+15. Sementara tiket kelas eksekutif dan bisnis Limex Sriwijaya sudah terjual 75%. Sebagian besar tiket mudik terjual melalui online sejak 3 bulan lalu. Manajer Humas KAI Tanjung Karang, Pranoto, menyatakan tiket masih tersedia untuk jadwal keberangkatan hari tertentu.
secara akumulatif sudah terserap sekitar 75% dari H-10 sampai dengan H+15. Tapi ada di hari-hari tertentu ya, seperti H-5 sampai dengan H+8 untuk KA Raja Basa kelas ekonomi AC itu sudah terserap 100%, serta KA Sriwijaya relasi sama, Tanjung Karang Palembang juga dari H-3 sampai H-1 itu juga sudah terserap 100%. KAI Tanjung Karang mengantisipasi lonjakan arus mudik lebaran dengan menambah gerbong bisnis dan eksekutif. Kapasitas normal kelas eksekutif 250 penumpang dan kelas bisnis 190 penumpang. Andres Avandi, MNC Media, Bandar Lampung. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Animo pemudik menggunakan pesawat terbang juga tinggi. Tiket pesawat penerbangan H-20 sampai H+2 Lebaran sudah ludes. Banyak penumpang masih berburu tiket mudik meskipun harganya naik berlipat-lipat. Moda transportasi udara menjadi andalan pemudik menuju berbagai daerah. Maskapai menambah frekuensi penerbangan selama periode mudik hingga balik lebaran. Lonjakan penumpang jauh lebih tinggi dibandingkan ketersediaan kursi pesawat terbang. Maskapai penerbangan menaikkan harga tiket berlipat-lipat. Persentase kenaikan satu maskapai dengan lainnya berbeda-beda. Kenaikan terendah 70% hingga tertinggi sampai 200%. Permintaan tiket mudik lebaran seluruh jurusan melonjak meliputi Jakarta, Palembang, Batam, Medan, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya. Tiket penerbangan H-20 sampai H+2 Lebaran sudah ludes. Tiket dengan harga termahal pun sudah habis jauh-jauh hari. Agen tinggal melayani pemesanan tiket penerbangan H+3 Lebaran dan seterusnya. Misalkan 2 sama +2 Lebaran itu memang sudah full semua. Adapun harga yang tertera di sistem pasti itu harga termahal. Kalau kenaikan tiketnya, pokoknya dia dari jauh-jauh hari sudah dibuka harga termahal. Contoh Jakarta Lampung, itu kan sebenarnya ada harga 300-an, cuma karena periode Lebaran dibuka harga 500, 559 sampai 1 juta kalau Garuda. Bisa juga full semua kalau Lebaran. Maskapai masih menyediakan kursi ekstra mudik lebaran H-3 sampai H-1. Tiket ini hanya tersedia kelas bisnis dengan harga 3 kali lipat. Tiket ini dijual secara lelang. Oki Firmansyah, MNC Media, Bandar Lampung. Pemirsa, menjelang perayaan Idul Fitri, Bank Indonesia membuka layanan penukaran uang pecahan baru. Pelayanan tersebut berpindah di seputar pasar tradisional Kota Bandar Lampung hingga pasar kabupaten. Mobil penukaran uang akan keliling selama Ramadan. Bank Indonesia mulai membuka pelayanan tukar uang pecahan baru di halaman Pasar Bambu Kuning, Kota Bandar Lampung. Lokasi ini terjangkau seluruh masyarakat. Warga antusias memanfaatkan kesempatan penukaran pertama nominal 10 hingga 20 ribu rupiah. Pelayanan tukar uang tidak terpaku satu tempat. Mobil Bank Indonesia akan keliling dari Pasar Kota Bandar Lampung ke Pasar Kabupaten selama Ramadan. Proporsi penukaran tergantung nilai uang. Warga boleh menukar uang pecahan kecil sampai 10 juta rupiah. Layanan ini selalu kami buka, tapi kami intensifkan di bulan Ramadan ini, kami intensifkan di Bandar Lampung dan beberapa kota di Lampung. Di mana saja titik-titiknya? Di pasar-pasar tradisional, kalau di Lampung, di pasar-pasar tradisional. Apa ya? Setorannya di DT maksudnya? Oke, Pak. Kalau batasan kami sesuaikan dengan melihat proporsional. Jadi untuk pecahan kecil kami rasa setiap individu tidak melebihi 10 juta. Bank Indonesia juga melayani penukaran uang lusuh atau rusak. Petugas bahkan berkeliling pasar untuk jemput bola penukaran uang kepada para pedagang.
Pelayanan tukar uang mendapat sambutan antusias karena tidak dikenai potongan dan prosesnya mudah. Ini 500. Kalau Nggak ada kan, kalau di luar suka ada potongan tuh, apa 10.000 apa 5.000, nah kalau sini nggak ada. Kenapa sih, Mbak? Antrinya panas, harusnya pakai taruh. Kenapa jauh-jauh hari sih, Mbak? Nukernya kan masih lama nih, Mbak. Iya, kebetulan aja lagi jalan dulu, tadi lewat nggak sengaja tadi, jadi langsung belok aja. Petugas keamanan menjaga pelayanan tukar uang. Pengamanan ini mengantisipasi penukaran uang besar-besaran. Penukaran uang dalam jumlah banyak ini hendak dijual kembali ke masyarakat. Andreas Avandi, MNC Media, Bandar Lampung. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami akan sajikan informasi lain di antaranya. Pembangunan jalan layang Teku Umar ZA Pagar Alam terseret dalam persoalan politik menjelang pilkada. Ikut informasinya sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama Anyus Lampung Sepekan pemirsa. Wali Kota Bandar Lampung Herman HN tak bergeming dengan upaya penghentian flyover Teku Umar Zainal Abidin Pagar Alam. Ia memastikan proyek jalan layang berlanjut. Pembangunan infrastruktur jalan mendukung program Nawacita Presiden Jokowi. Pemprov Lampung melayangkan surat kepada Wali Kota Bandar Lampung agar menghentikan flyover Tengku Umar Zainal Abidin Pagar Alam. Proyek ini tanpa koordinasi dengan Pemprov maupun izin pengelola jalan nasional. Pemkot Bandar Lampung tak bergeming dengan upaya penghentian proyek flyover. Pembangunan infrastruktur tidak menyalahi aturan dan bahkan mendukung program Nawacita Presiden Jokowi. Wali Kota Herman HN menduga proyek flyover menjadi objek politisasi menjelang Pilgub Lampung. Ia berharap sesama abdi negara tidak saling menjatuhkan, tetapi mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat. Ya, urusan politik jangan dikait-kaitkan dengan pembangunan daerah ini. Rakyat yang korban, ya. Jangan mengorbankan rakyat. Ya silahkan aja. Rakyat akan marah. Lihat aja, ya. Ini pembangunan kan terus. Kecuali presiden yang memberhentikan atau Allah Subhanahu wa taala baru selesai. Ya. Di luar itu saya nggak akan berhenti, ya. Ini sampai presiden, lihat saja. Ya. Saya nggak akan mundur hal ini. Ini udah prinsip saya. Wajah Lampung tercermin dari Bandar Lampung sebagai ibu kota provinsi. Pesatnya pembangunan infrastruktur mendukung perkembangan Bandar Lampung menjadi kota metropolitan. Oki Firmansyah, MNC Media, Bandar Lampung. Pemirsa, Pemprov Lampung meminta penghentian pembangunan flyover Jalan Teku Umar Zainal Abidin Pagar Alam. Pemkot Bandar Lampung membangun tanpa prosedur maupun kelengkapan perizinan. Gubernur Ridho Fikardo mendesak pembersihan lokasi secepatnya. Pemkot Bandar Lampung mengembangkan proyek flyover Jalan Teku Umar, Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, dan Underpass Unila. Pembangunan ini tidak memenuhi prosedur dan perizinan ke Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional. Pemprov Lampung mendapat teguran Kementerian Pekerjaan Umum karena Pemkot Bandar Lampung membangun flyover tanpa koordinasi. Gubernur Ridho Fikardo membenarkan pembangunan flyover tanpa izin Balai Besar Pelaksana Jalan sebagai pengelola jalan nasional. Lokasi proyek flyover kini begitu macet. Gubernur memerintahkan pembersihan lokasi secepatnya. Saya nggak tahu persis, tapi yang saya lihat ada kemacetan di jalan, salah satu jalan utama. Di mana itu jalan nasional, kita konfirmasi bahwa Balai Jalan Nasional tidak ada pembangunan, pemerintah provinsi begitu tidak ada pembangunan. Ketika saya melintas ada sampah-sampah yang terpasang kayak seng-seng di situ, mungkin harus dibersihkan memang. Gitu. Mungkin harus dibersihkan karena yang berhak untuk membangun mungkin ya cuma nasional dan tidak ada karena izin tidak ada lain yang dikeluarkan untuk pada pihak lain. Saya tahu juga tidak ada program pembangunan lain. Tapi ada sampah-sampah yang menghalangi sehingga membuat kemacetan. Nah, itu yang harus dibersihkan. Pemprov Lampung mengirim surat kepada Wali Kota Bandar Lampung Herman HN segera menghentikan proyek flyover. Surat ini menindaklanjuti hasil rapat Asisten Ekonomi dan Pembangunan tanggal 5 Juni serta surat Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional. Fajar Magetan, MNC Media, Bandar Lampung. Pemirsa, konflik pembangunan flyover menimbulkan keprihatinan.
DPRD Lampung segera memanggil Gubernur dan Wali Kota Bandar Lampung agar duduk bersama. Dewan menyayangkan proyek jalan menjadi objek politisasi. Ya pemirsa, laporan tersebut sekaligus mengakhiri Anyus Lampung sepekan hari ini. Saya Enda Talo dan kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Wakil Ketua DPRD Lampung, Patimura, mencermati pembangunan flyover Jalan Teku Umar, Jalan Zainal Abidin Pagar Alam. Proyek ini memicu konflik antara Pemprov Lampung dan Pemkot Bandar Lampung. Patimura mendukung pembangunan flyover, namun prosesnya juga wajib memenuhi prosedur. Karena konflik flyover berkembang liar, DPRD akan memanggil Gubernur, Wali Kota Bandar Lampung, dan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional. Prinsipnya kan masyarakat ini perlu ada pembangunan. Masyarakat nggak mau tahu nih judulnya seperti apa, tapi masyarakat ingin ada pembangunan. Tapi dari sisi pemerintahan juga perlu juga ini kan apa yang menjadi prasyarat untuk pembangunan itu tentu saja juga perlu dipenuhin. Agar supaya isunya tidak menjadi liar, kita berpikir penting bahwa DPRD Provinsi Lampung memanggil Wali Kota Bandar Lampung, memanggil Gubernur Lampung, memanggil pihak dari Balai Besar atau pihak dari kementerian, duduk bareng sehingga ada kesepahaman bersama titik temunya seperti apa. Pemanggilan Gubernur dan Wali Kota untuk mencari titik temu proyek flyover belum terjadwal. DPRD Lampung masih membahas hasil reses hingga pekan depan. Fajar Magetan, MNC Media, Bandar Lampung.